Serius saya berkata ini, saudara. Kita nggak pernah punya kemuliaan karena kita nggak pernah bersatu. Begitu kenapa saya nggak pernah ikut doa sekota, jaringan doa jalan, doa nungging, doa malam, doa puasa untuk bangsa. Saya nggak pernah ikut karena percuma. Bangsa ini nggak bisa dipulihkan karena aktivitas rohani dan aktivitas gereja nih. Bangsa ini dipulihkan kalau kita bertobat dan mau bersatu. Lalu kita pakai kemuliaan itu dalam bukunya Mursyidul. Dia beri ilustrasi yang luar biasa. Dia cerita di suatu kota kecil di Amerika, saya lupa kota, ada orang iseng. Dia bukan polisi, tapi dia pinjam baju polisi temannya. Dia pakai baju polisi. Dia berhenti di perempatan jalan yang ramai di kota kecil itu. Ke sebelah utara dia arahkan tangannya. Mobilnya berhenti. Dia polisi bukan? Bukan. Yang polisi apa? Saya nangkap rahasia itu, ngerti? Nah, karena kita telanjang, belum pakai pakaian kemuliaan, yaitu pakaian otoritas. Setan nggak pernah takut. Mereka masih seenaknya sampai hari ini. Kalau saudara dekat pada pendeta-pendeta, khotbah ini direkam, sampai asal didengar, tungguin dia supaya dengar. Dikasih CD-nya nggak dengar percuma. Kalau nggak ditolak, serius. Saya tidak tahu berapa banyak saudara pernah dengar firman seperti ini. Bagian terakhir, Wahyu 19. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan kapan dan di mana Yesus itu punya pangkat raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Gereja seringkali slogannya WL karismatik hebat. Kita teriakan 10 kali, Yesus saja segala raja. Gak ada gunanya cuma teriak. Kenapa? Karena otoritas itu gak akan terjadi hanya karena kita teriak di gereja. Di luar pun gak akan ada gunanya. Lalu bagaimana? Ayat yang ke-6. Judulnya apa di ayat 6? Wahyu 19, sahabat baca. Perjamuan kawin anak domba. Oke, mari kita lihat. Nah, Yesus itu kepala, gereja itu tubuh. Ini hukumnya apa dalam Efesus 5? Kepala dan tubuh itu sebagai apa hubungannya? Cepat Efesus 5. Apa? Suami istri. Jadi Wahyu 19 satu-satunya pewahyuan di ayat 6 berkata, suara yang paling dahsyat, yang paling hebat selama Yohanes menerima pewahyuan dari Yesus Kristus itu cuma satu kali, yaitu di ayat 6 pasal 19, yaitu ketika sampai waktunya hari pernikahan anak domba. Itu suara yang luar biasa, karena itu yang ditunggu-tunggu. Nah, karena Yesus sudah menyatu dengan gerejanya, kepala sudah turun ke bumi karena sudah punya tempat. Baca ayat 8 dan 9 yang ada kata pakaian. Pengantin perempuan itu pakaiannya apa? Lenan halus yang berkilo-kiloan. Itu sebagai apa? Oh, belum ada. Perbuatan itu. Perbuatan apa? Oke. Nah, salahnya ayat 11. Judulnya apa? Firman Tuhan. Nah, seharusnya bukan. Saudara, itu nggak boleh dipotong. Harusnya nyambung. Begitu ayat 9, ayat 10 selesai pesta, sudah bubar pestanya. Nah, ayat 9 jangan kena kita. Ada firman di ayat 9. Dan berbahagialah mereka yang diundang ke pesta kawin anak domba. Ada ayat itu 9? Ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Kalau SBY mantu lagi, dia sudah mantu sekali bukan? 2 tahun yang lalu. Dia misalnya mantu lagi, kita dapat undangan. Memang bangga bukan? Loh, ya atau tidak? Ya. Oke. Tapi jangan bangga dulu. Yang lebih bangga yang jadi mantunya. Amin. Maka itu jangan kita genapi ayat 9. Jangan mau jadi undangan. Jadilah mempelai Yesus. Nah, begitu pesta selesai, otomatis pengantin pergi bukan? Ayat 11. Lalu harus melihat apa? Surga terbuka. Nah, pestanya bubar. Lalu ada apa? Seekor apa? Kuda putih. Dan dia yang menungganginya. Namanya siapa? Yang setia dan benar. Jelas Yesus. Lalu ayat berikut yang ada kata dan semua pasukan, ayat berapa itu?
Ayat berapa? Ayat 14. Ya, dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Nah, ini buat rancu. Maka itu gereja tidak pernah menyambung perikop ini dengan perikop sebelumnya. Karena ini pasukan, tadinya pengantin. Kalau kita teliti oleh Roh Kudus, saya bersyukur Roh Kudus teliti luar biasa. Baca pakaian pasukan itu. Coba ayat 14 ya. Pakaiannya berupa apa? Nah, menurut ayat 9, siapa yang pakai pakaian lana halus? Pengantin perempuan. Berarti pasukannya itu siapa? Pengantin perempuannya gereja. Gara-gara ayat itu saya menikah tanpa honeymoon. Sampai ada satu pendeta marah saya, kamu gak pakai otak. Dia sinur saya hormati. Karena apa? Kami menikah tanggal 17, 18 langsung berangkat ke Wamena. Saya ajak istri ke Wamena. Karena saya sudah janji dengan dia sebelum menikah. Gara-gara ayat itu. Karena kita sedang perang. Kita gak bisa main-main dengan hidup ini. Nah, setelah itu ayat 15 sama dari mulutnya Yesus bagaimana? Ayat 15 keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan bagaimana? Memukul segala bangsa. Itu setan yang dipukul. Begitu Yesus sebagai kepala menyatu dengan tubuhnya, dia bisa bernafas. Keluar sebilah pedang. Itu ada di ayat 4 Yesaya 11 tadi juga. Ayat 16 bunyi apa? Cepat lihat ayat 16. Dan ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya ada apa? Tertulis apa? Satu nama apa? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itulah satu-satunya ayat. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang pernah menuliskan pangkatnya Yesus yang Raja segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan. Dengar, perhatikan. Pada jubahnya. Lucu orang yang pakai baju di kepala. Tapi ada. Jubah ada di tubuh. Berarti yang punya pangkat Raja segala raja siapa? Nah, bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi gereja. Betapa gobloknya kita. Punya otoritas Raja segala raja. Teler kayak begini. Dengan nyamuk malaria aja kita kalah. Nah, kita gak bersatu. Yang lebih membuat saya bingung, untung Efesus 1 muncul. Saya lupa tahun 80 berapa. Kalau pada jubahnya ada pangkat, saya bisa terima. Tapi kalau paha pakai pangkat, itu saya heran. Nah, itu cara berpikir. Dulu gak ada pahanya. Mau dilihat dari negara mana saja, pangkat tak mungkin dipupu. Pupu itu paham di bahasa Jawanya. Tapi kenapa dipakai? Ya udah, kalau saya nggak ngerti, belum punya pertanyaan, nggak dijawab, saya nggak pernah maksa apa-apa. Berarti waktunya belum sampai. Setelah sekian tahun, Efesus 1 terbuka, nyambung. Segede-gedenya betis, kalau pahanya lemah, itu kayak kaki kodok. Betul kan? Maka itu kenapa di paha ada pangkat? Karena memang kaki yang punya kuasa untuk menginjak. Luar biasa itu. Betul tidak? Kenapa saya nggak akan pernah mau buka gereja? Karena sejak awal saya jadi hamba Tuhan, Roh Kudus sudah bantu-bantu. Daniel, jangan sekali-kali kamu buka gereja organisasi. Saya masih catat di buku harian saya. Saya tanya Papa, kalau saya itu pendeta kok nggak boleh buka gereja? Kan lupa. Tapi saya ikut. Terakhir saya baru mengerti karena banyak pendeta gila kedudukan. Dan ini rahasianya. Jadilah gereja yang gereja, bukan gereja yang gereja-gereja. Betul, ngerti sekarang? Beritakan Injil, bersatulah. Ayo kita bersatu. Ternyata Tuhan menolong kita semua untuk jadi pelaku firman yang benar. Amin. Sampai dunia penuh kemuliaannya, semua orang kenal Yesus, diselamatkan. Bukan semua orang jadi Kristen. Tuhan memberkati saudara semua. Serius saya berkata ini, saudara. Kita nggak pernah punya kemuliaan karena kita nggak pernah bersatu. Begitu kenapa saya nggak pernah ikut doa sekota, jaringan doa jalan, doa mungging, doa malam, doa puasa untuk bangsa. Saya nggak pernah ikut karena percuma.